Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh terus hidup belajar untuk mencintai Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-11. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi." Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Inilah keturunan Sem. Ketika Sem berumur 100 tahun, 2 tahun setelah air bah, ia mempunyai anak Arpaksad. Sem hidup 500 tahun lagi setelah mendapat Arpaksad. Ia juga mempunyai anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 35 tahun, Arpaksad mempunyai anak Selah. Arpaksad hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Selah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Selah mempunyai anak Eber. Selah hidup 403 tahun lagi setelah mendapat Eber. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 34 tahun, Eber mempunyai anak Pelek. Eber hidup 430 tahun lagi setelah mendapat Pelek. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Pelek mempunyai anak Rehu. Pelek hidup 209 tahun lagi setelah mendapat Rehu. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 32 tahun, Rehu mempunyai anak Serug. Rehu hidup 207 tahun lagi setelah mendapat Serug. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 30 tahun, Serug mempunyai anak Nahor. Serug hidup 200 tahun lagi setelah mendapat Nahor. Ia mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 29 tahun, Nahor mempunyai anak Terah. Nahor hidup 119 tahun lagi setelah mendapat Terah. Ia juga mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah hidup 70 tahun, Terah mempunyai anak Abram, Nahor, dan Haran. Inilah riwayat keluarga Terah. Terah mempunyai anak Abram, Nahor, dan Haran. Haran mempunyai anak Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, Haran meninggal di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor masing-masing mengambil istri. Istri Abram ialah Sarai dan istri Nahor ialah Milka, anak Haran. Haran itu ayah Milka dan Yiska. Sarai mandul, tidak mempunyai anak. Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yaitu anak Haran, serta Sarai menantunya, istri Abram anaknya itu. Ia berangkat bersama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu mereka sampai ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah 205 tahun dan ia meninggal di Haran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Menara Babel menyimbolkan paling tidak dua hal. Yang pertama adalah kekuatan atau kemampuan manusia yang luar biasa. Apalagi ketika mereka bersatu, mereka dapat menciptakan sesuatu yang spektakuler. Namun demikian, Menara Babel juga menyimbolkan kesombongan manusia karena kemampuan yang dimilikinya. Sehingga dengan kemampuannya, manusia hendak menandingi Tuhan. Oleh karena itulah, Tuhan mengacaukan apa yang sudah mereka bangun dan juga kehidupan mereka, sehingga mereka masing-masing terpencar. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa sejatinya Tuhanlah yang mengaruniakan manusia kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Namun Tuhan ingin di tengah segala kemampuan yang ada, manusia tetap memiliki kerendahan hati karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan tentu harus terus tunduk pada otoritas Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, dari sini mari kita belajar bahwa segala kemampuan yang kita miliki bukan untuk menyombongkan diri, tetapi justru dengan segala kerendahan hati kita menggunakan segala kemampuan yang Tuhan anugerahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita terus belajar bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan dengan senantiasa rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan banyak kemampuan pada kami, dan ajarkan kepada kami untuk tetap rendah hati, sehingga kami dapat menggunakan kemampuan-kemampuan kami dengan maksimal. Terlebih dari itu, untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.